Salam Mayu Age Paradi dimanapun berada. Siapa saja koruptor di kabinet kita hari ini? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menurut saya cukup berbahaya. Kenapa? Karena bisa dianggap tendensius. Apalagi yang berusaha menjawabnya sebelum proses pengadilan. Karena sebelum proses pengadilan, sebelum dibuktikan secara di pengadilan, jawaban ini belum tentu benar dan lebih besar salahnya, dan bahkan bisa tergolong fitnah. Tapi akhir-akhir ini, jawaban atau menunjuk seseorang sebagai koruptor, itu sepertinya hal yang sudah mulai terbiasa. Orang sudah mulai terbiasa menjelaskan, menunjuk seseorang itu koruptor. Sebelum mendengar ada yang menjawab pertanyaan tadi, siapa koruptor yang ada di kabinet hari ini? Mari kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Taufikur Rahman Ruki, Ketua KPK kita yang pertama. Dia menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi itu adalah hal yang tidak mungkin. Apapun organisasi yang dibentuk untuk saat ini, kecuali didukung oleh dua kekuatan inti, yakni Presiden dan Ketua Mahkamah Agung. Tidak akan pernah berhasil. KPK sekarang pimpinan baru nggak bakal berhasil. Tidak bakal berhasil. Ini mantan Ketua KPK yang ngomong. Saya bertanggung jawab. KPK yang sekarang pun yang baru dipilih kemarin, Dewas, tidak akan pernah berhasil. Ayo. Sampai saya pada kesimpulan. Siapapun juga ketua KPK-nya, siapapun juga jaksa agungnya, siapapun juga Kapolri-nya, pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil. Organisasi apapun yang dibentuk untuk memberantas korupsi tidak akan pernah mampu. Sekarang polisi ada bidang korupsi, nggak bakal mampu. Nggak bakal mampu. Jadi pemberantasan korupsi ini baru bisa berhasil apabila ada strong and sustainable commitment dari dua pemimpin di negara ini. Yang pertama Bapak Presiden, kita berharap dengan Presiden yang sekarang ini, semoga kita doakan. Yang kedua Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung nggak usah nangani korupsi. Cuma apabila tersangka korupsi, tersangka narkotik segala macam terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya maksimal. Hukuman maksimalnya mati kok. Bukan Cina aja hukum mati, di Indonesia juga hukum mati. Apa yang dikatakan oleh Taufikur Rahman Ruki ya, bukan hanya sekedar karena maraknya tindakan korupsi di mana-mana, atau karena tindakan korupsi itu sudah menjalar ke semua jaringan, tapi juga berdasarkan pengalaman Ketua KPK Agus Raharjo dan kawan-kawan yang pada pasca revisi Undang-Undang KPK akhirnya menyerahkan sepenuhnya mandat untuk mengelola KPK ini kepada Presiden. Artinya pasca revisi Undang-Undang KPK pada 13 September 2019, sejak itu Presiden memiliki kewenangan yang penuh untuk mengelola lembaga anti rasuah ini. Sepanjang tahun periode kedua pemerintahan Jokowi, sesungguhnya sudah ada banyak pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang menghendaki Presiden itu menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat korupsi. Antara lain dari lembaga atau Badan Pusat Statistik atau BPS, kemudian Transparansi Internasional Indonesia, kemudian National Corruption Watch, dan termasuk KPK. Karena menurut mereka perlu ada solusi jangka pendek, yakni adanya kesadaran dalam masyarakat bangsa Indonesia
bahwa korupsi di Indonesia ini sudah dalam keadaan yang sangat parah. Karena itu Presiden perlu menyampaikan kepada rakyat, semua rakyat, bahwa Indonesia sesungguhnya dalam keadaan darurat korupsi. Tapi upaya-upaya seperti itu sepertinya tidak membuat gerakan apapun, tidak ada gerakan juga dari masyarakat lainnya yang mendorong terjadi upaya perbaikan-perbaikan situasi ya, yang membuat kondisi korupsi di Indonesia itu semakin berkurang. Tidak ada gerakan yang seperti itu. Jadi upaya-upaya teman-teman ini hanya seperti angin lalu saja. Karena tidak adanya gerakan-gerakan bersama ya dari pihak-pihak yang terkait, ya tidak adanya gerakan yang jelas dari pihak-pihak berkepentingan untuk melakukan pemberantasan korupsi ini, timbullah reaksi. Artinya ada pihak-pihak tertentu ya atau figur tertentu yang secara berani terang-menerang di depan publik menunjuk atau menyebutkan seseorang itu sebagai orang yang korupsi atau sebagai koruptor. Sebut saja misalnya ketua ICW, ya, yang di dalam penjelasannya dia menyebutkan beberapa inisial ya, anggota kabinet yang sebut saja misalnya ketua ICW. Sebut saja misalnya ketua ICW. Dia secara gamblang menyebutkan beberapa inisial terkait anggota kabinet Jokowi yang disebutnya sebagai koruptor. Selanjutnya ada Bitor Suryadi ya, yang secara gamblang berani di depan publik menyebutkan bahwa secara terang-terangan bahwa 5 dari 7 kabinet Prabowo saat ini adalah mereka yang korup, mereka yang koruptor, sehingga dia menyebut, bahkan dia menyebut kabinet ini sebagai kabinet residivis. Dari tujuh koran Menko-nya, 5-nya adalah koruptor. Yang tidak cuman AHY sama Pratikno. Pratikno punya kejahatan yang berbeda. Dia adalah pendukung penggagas Jokowi 3 periode. Tapi yang lain adalah koruptor. Saya menyebut kabinet ini adalah kabinet residivis. Erlangga itu 11 perkara. 11 perkaranya. Zulhas 4 perkaranya, yang lain 2. 7 Menko, belum ada republik ini 7 Menko. Menko-Menko itu adalah bagian daripada oligarki semua. Yang ini. Maka bagian Erlangga itu bisa 11 kasus, karena dia mencuri terus. Dia ikut mencuri bersama Eni Saragih waktu bikin PLTU. Eni Saragih masuk penjara, Idrus masuk penjara. Itu kasus, dia nggak tersentuh. Nah terus dia melompat menjadi ketua. Nah kalau kita biarkan lagi, kita yang salah. Karena kita biarkan lagi dia korupsi dengan Menko-nya ini, dengan kekuasaan dia Menko. Dia Menko yang kemarin kena minyak goreng. Terus dia jadi Menko yang 5 tahun kemarin dia kena kasus yang gula. Itu kan dia kena. Karena ketika bangsa-bangsa atau negara-negara lain sedang memukau dunia dengan kemajuan teknologi mereka, capaian peradaban mereka yang meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, bisa membangun kebanggaan generasinya, ya. Indonesia malah menampilkan oknum pemimpin badut. Sejumlah oknum pemimpin badut yang berperangai atau berkarakter tikus. Hal ini tentu saja menjadi bahan cemoohan atau tertawaan bagi negara-negara luar atau bagi pihak luar. Ya, bagaimana tidak ya? So, orang-orang yang jelas koruptor ya, itu jadi menteri. Mereka bilang koruptor kok bisa jadi menteri. Nah,
Itu masalahnya. Alih-alih membela atau mempertahankan martabat bangsa Indonesia, para pemimpin badut seperti itu ya justru akan membuat Indonesia itu menjadi sasaran empuk kekuatan dari luar yang bisa menghancurkan bangsa kita. Antara lain dalam bentuk monopoli atau penguasaan sumber daya strategis, ya, objek-objek perdagangan yang bernilai tinggi, ya. Tapi juga membuka peluang untuk membuka jaringan bisnis yang merusak generasi seperti misalnya jaringan narkoba, ya judi online, dan lain-lain yang sekali lagi sifatnya adalah untuk merusak bangsa Indonesia. Semoga saja presiden kita yang baru ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto, memiliki keberanian yang cukup, ya, memiliki keberanian yang besar dan mampu untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ini setuntas-tuntasnya. Karena pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan langkah awal yang penting untuk menuju perbaikan bangsa Indonesia ke depan. Semoga saja.